Pak. Nah, kalau saya boleh tanya Pak Hira, berapa lama ya waktu yang kita bisa berikan kepada satu departemen itu yang dia sedang membangun growth untuk tadi digital transformation itu, kita bisa kasih waktu berapa lama sih Pak? Setahun, 2 tahun, bahwa kita tahu bahwa ini kill atau build gitu ya Pak? Itu Pak, thank you. Dengan Ibu siapa? Yang Vivi Pak. Bu Vicky. Oke, baik. Biasanya saya bagi 3 Bu. Saya bagi 3 organisasi itu. Organisasi yang akan direct impact terhadap digitalisasi, yang tidak indirect, sama yang terakhir itu jadi muscle, jadi core, jadi enabler. Enabler yang paling penting untuk digitalisasi itu tentunya tempatnya IT itu. Nah, IT. Itu orang IT itu waktu tahun 2021 saya kasih reservasi tuh, lu kagak usah ada pengurangan pegawai, kagak usah segala macam, lu kerja aja bener. Bahkan saya tambah tuh tempatnya IT, karena mereka tuh butuh muscle, istilahnya muscle, untuk melakukan transformasi di fungsi yang lain. Nah, fungsi mana yang tadi direct impacted? Biasanya kan yang fungsi administratif, yang prosesnya harus di-improve, yang kemarin itu kita yang paling heavy itu yang zero touch point tuh. Jadi kan kita tuh di dunia telco itu perangkatnya tuh kan high tech semua tuh. Tapi masih ada intervensi dari human untuk melakukan maintenance. Nah, kemarin itu kita bikin skenario untuk zero touch point. Jadi tidak ada lagi sentuhan dari orang untuk perangkat itu langsung beres atau diganti sekaligus. Nah, itu saving resource-nya banyak sekali. Di tempatnya finance, sebelumnya kita punya beberapa platform diintegrasikan lewat Coupa, sehingga termasuk ke partner juga pakai Coupa, sehingga secara proses memsimplify banyak sekali, itu direct impact. Terus juga stream yang besar lagi itu adalah di tempatnya di customer facing, beberapa hanya untuk tier 2 saja yang mendapatkan pelayanan dari DCS, selebihnya itu digitalisasi dan NPS-nya kita monitor supaya pastikan nggak turun. Nah, itu yang dari impact yang di tahun pertama itu langsung take beneficial. Terus ada yang berikutnya yang indirect. Indirect itu impact dari yang pertama pengaruh ke yang fungsi yang berikutnya. Misalkan karena sekarang customer facing-nya itu udah simple, distribusinya yang tadinya heavy sekarang jadi less heavy. Sebelumnya jangan dimatiin dulu tuh Bu, karena cilaka. Karena kita harus pastikan dulu yang customer facing-nya itu secure dulu, stabil dulu, sebelum yang distribusinya kita assess. Itu indirect ya Bu, indirect distribusinya. Nah, sekarang dari tahun 2002 sampai pertengahan 2023 sekarang lagi jalan, itu akan terimpact tuh. Nah, baru yang terakhir ya masalah. Kalau masalah itu kita bahkan jangan kasih isu apapun, rumors apapun, karena teman-teman ini yang paling punya value untuk memastikan nomor 1 sama 2 kejadian. Yang ketiga, nah apakah nanti mereka akan hilang? Saya pikir transformasi di 51 udah banyak banget. Yang paling selalu survive itu orang IT. Orang IT itu sekarang aja, ya anggaplah kita mau masuk 5G ya, bentar lagi mau 6G. Udah jelas yang bakal akan selalu relevan itu mereka. Jadi sekarang kan udah ada yang namanya data lake, udah biasa di antara kita ya, data lake, segala data governance, segala macam itu orang IT juga. AI, ML, terus nanti data mining, data analis, data science, itu orang IT juga. Jadi buat mereka yang harus dipastikan itu bahkan sebelum kick off transformasi, kita ketemu sama mereka dulu. Karena jangan sampai rumorsnya dapat, ketidaknyamannya ada, padahal mereka nggak diapa-apain. Jadi saya taruh paling belakang yang itu. Jadi biasanya periodenya saya sih nggak ngacu ke waktu, karena kan sekarang ini kan mungkin organisasi kita udah pakai agile ya. Sekarang kan udah nggak pakai lagi per semester per tahun, kan kita agile. Kapan selesai langsung jalan ya. Jadi once selesai periodenya, backlognya udah hilang, langsung eksekusi. Jadi menurut saya sih kita udah nggak menggunakan lagi periode performance, tapi kita gunakan ke mekanisme tribe sama SWOT. Untuk itu. Kurang begitu Bu Vivi.